Oke, Ibu, terima kasih sudah hadir. Bu En, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Happy. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Dan bahagia ya, ini luar biasa ya. Kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol begini ya. Kangen ya? Kangen Bu. Hari ini kita membuat agenda khusus untuk berdiskusi tentang penguatan transisi PAUD SD ya. Udah sampai kaget tadi. Wah, gitu kita diajak ngumpul. Khusus di jenjang SD nih teman-teman ya. Mungkin untuk mengefektifkan waktu ya, karena kan kita sebentar lagi juga mau ngajar ya. Langsung saja nih, saya ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan gitu kan. Yang pertama Bu, menurut Ibu nih, ketika kita melakukan penerimaan siswa baru, bagaimana cara kita mengenal kebutuhan mereka? Karena kan kita selama ini kan mungkin kalau siswa baru hanya berdasarkan formulir ya, biasanya data lagi gitu. Nah, untuk mengenal mereka lebih jauh itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya Bu? Wah ini mah pembahasan yang luar biasa nih. Memang setiap tahun kita punya problem yang kayak seperti ini ya Bu ya. Iya Bu, saya juga limanya ya Bu. Setiap anak itu kan membawa pengalaman yang berbeda-beda. Kemudian nanti akan bersatu di dalam sekolah kelas kita, sekolah kita tercinta ini. Tapi kalau saya ada sih mendengar ada paradigma di masyarakat itu tentang tes itu ketika mau masuk sekolah SD gitu. Saya sedikit kurang setuju ya. Setuju ya Bu ya? Saya lebih senang apabila anak ini diajak ngobrol-ngobrol santai bersama orang tuanya oleh calon gurunya. Ngobrol santai. Nah, ngobrol santai ini kira-kira apa Bu yang diobrolin supaya kita bisa mengetahui kebutuhan mereka? Iya betul. Nah, saya sepakat dengan Bu Sulis nih. Jadi kalau anak kelas 1 yang baru ya Bu, pasti kan melihat dengan guru yang berbeda-beda karakternya dengan dulu waktu TK. Jadi begitu lihat gurunya, wah gitu kok gurunya seperti ini gitu. Ada yang terlihat baik, ada yang terlihat menyeramkan gitu kan. Apalagi di depannya ada tes kalistum yang memang selembar kertas gitu berupa pertanyaan gitu. Hanya melihat tes kalistum. Pernah mendengar ya Bu En ya? Pernah. Berdampak nggak sih tes kalistum itu? Malah yang ada pada nangis anak-anak. Takut ya. Jadi apalagi terus dibacakan disuruh nulis seperti itu kan. Kalau harus kurang setuju ya. Dengan di Calistung apa di tes Calistung itu anak berkesan kayak ada kayak mau dipisah-pisah, nanti ada kayak kastanisasi lah berdasarkan Calistung ya. Jadi ukur sudah ada ukur gitu kayaknya. Manusiawi kurang ada tantangan juga ya Bu untuk gurunya yang mendampingi nanti di kelas. Sementara di SD kelas 1 itu kan memang belum bisa bisa membaca, belum ada kalau gimana kalau iya, saya sepakat sekali ya. Jadi tes kalistung itu ternyata tidak memberikan dampak yang positif, betul ya kan? Jadi ada kastanisasi tadi gitu ya. Terus seolah-olah Bu anak takut gitu kan, jadi seperti belum apa-apa udah dites baca. Nah kalau belum bisa baca nggak jadi sekolah di sini ya, gitu kan? Ya gitu. Terus kemudian nanti kalau melihat adanya tes kalistung itu nanti terjadi konflik rumah tangga Bu. Jadi ibunya itu nyubitin anaknya pasti baca. Jadi sebelum datang ke sekolah itu Bu, sebelum datang ke sekolah malamnya itu anak sudah dilatih dulu baca. Kamu baca ini karena besok tesnya seperti ini, itu udah pasti. Gitu. Jadi ada intervensi orang tua yang tinggi, justru menghilangkan kepercayaan diri juga ya bisa trauma. Nah, tapi ini yang tidak disadari oleh masyarakat sebenarnya Bu. Orang tua sendiri. Pemerintah itu justru sudah memberikan aturan bahwa tidak ada tes masuk tidak SD. Para guru pun sudah paham kok itu tidak bagus. Akan tetapi justru kadang dari masyarakat sendiri yang sepertinya mereka menuntut ya Bu, menuntut seperti bagi sebagian orang tua yang memang belum paham. Ya. Coba aja Bu, ini anak saya udah bisa baca kok dengan bangga. Dengan bangganya. Nah,
Iya, seru banget sih Bu. Nah saya tuh tadi tertarik dengan Bu Sulis tadi menyatakan ngobrol santai. Nah ini mungkin bisa jadi alternatif dari tes itu yang dapat kita gunakan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Nah obrolan santai itu apa itu Bu kira-kira kayaknya? Kita mau membahas apa nih? Apa sistemnya, atau mungkin langsung kayak butiran pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada anak, kira-kira apa? Oh, kalau saya mungkin lihat ya Bu, mungkin gini, kita lihat dari kita gali dulu kira-kira nih anak memang dia kemana, kita gali dia senangnya apa, belajarnya misalnya kita gali anak-anak, oh senangnya mewarnai gitu, kita bisa lihat dari situ. Terus bagaimana dia pembelajaran di kelas, dia lebih senang mendengarkan atau seperti apa gitu. Terus bisa juga ditanya, kamu kalau belajar dulu di TK sebenarnya belajar apa sih gitu kan. Tapi dia tanya jawab dengan ngobrol ya, bukan dengan ramah gurunya gitu. Dan bisa ya ditambah kalau bertanya kepada orang tuanya nih, mungkin gurunya bapaknya yang mengantar gitu, kondisi anak di sekolah di rumah nanti belajarnya sama siapa? Iya, apa sama kakak, sama orang ibu apa? Jadi bisa dikaitkan atau ya. justru dia nggak ada yang menemani kalau belajar di rumah. Ini kan perlu juga untuk kita nanti dalam menangani ketika anak itu sudah diterima sebagai siswa. Terus kemudian dikaitkan di waktu belajar di kelas, bagaimana proses pembelajaran dia di rumah dengan orang tuanya, kemudian dikaitkan waktu belajar di kelas